Halo rekan-rekan, saya Aris. Kita ketemu lagi di video part ke-6 dari rangkaian video formula dan fungsi pada Excel. Setelah sebelumnya kita membahas fungsi logika dasar pada part kelima. Nah, pada part ke-6 ini yang akan kita bahas adalah fungsi logika if dan nested if. Kedua fungsi ini merupakan fungsi yang bisa dibilang banyak digunakan terutama di lingkungan pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh fungsi logika if ini? Jadi fungsi logika if ini akan menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu. Nilai yang dihasilkannya ini akan berdasarkan kondisi tersebut. Apakah kondisinya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kalau kita lihat pada aplikasi Excel, ini adalah aturan penulisan fungsi if yang bisa kita lihat pada Excel. Jadi if di sana ada logical testnya, kemudian ada value if true dan ada value if false, seperti ini ya. Nah, apa itu logical test, apa itu value if true dan apa itu value if false? Kita lihat di sini. Logical test di sini adalah kondisi. Jadi kondisinya seperti apa. Kemudian value if true ini adalah nilai jika kondisi terpenuhi. Dan value if false ini merupakan nilai jika kondisinya tidak terpenuhi. Berarti secara garis besar aturan penulisannya itu adalah kondisinya seperti apa, kemudian nilai jika kondisi terpenuhi, dan di sini nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Agar lebih jelas, ini akan saya coba analogikan dengan kalimat yang bisa rekan-rekan lihat di sini. Pada contoh satu ini kita perhatikan, jika cuaca cerah maka akan nonton bersama teman, tapi jika tidak cerah maka kita tidur saja di rumah. Nah, dari rangkaian kalimat ini kita langsung bisa menganalisa bahwa kondisi di sini adalah cuaca. Dalam hal ini cuaca yang cerah. Ini adalah kondisinya. Nah, nilai jika kondisi ini terpenuhi, artinya kalau cuacanya cerah mau ngapain? Itu yang dimaksud nilai jika kondisi terpenuhi. Dalam contoh di sini yaitu nonton. Namun jika nilainya namun jika kondisinya tidak terpenuhi, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita lakukan misalkan di sini cukup tidur saja. Jadi kondisinya adalah cerah. Nilai jika kondisi cerah tersebut terpenuhi, kita mau nonton. Namun jika tidak terpenuhi, artinya tidak cerah, bisa mendung, hujan dan lain sebagainya, maka kita mau tidur saja di rumah. Kalau kita lihat aturan penulisan di sini, logical test, value if true dan value if false, maka secara garis besar penulisan fungsi untuk kalimat ini adalah, bisa rekan-rekan lihat di sini, sama dengan if cerah itu kondisinya, koma, nilai jika kondisi terpenuhi yaitu nonton yang ini, dan nilai jika kondisi tidak terpenuhi yaitu tidur. Jadi kedua nilai ini selalu melihat ke kondisi yang ada di variabel yang pertama. Agar lebih jelas, mari kita lihat langsung penerapannya pada aplikasi Excel. Jika cuaca cerah, akan nonton bersama teman, tapi jika tidak cerah, tidur saja di rumah. Nah, saya akan coba masukkan kondisi cerah ini pada sel C6. Saya ketikkan saja di sini cerah. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Berarti hasil ini nanti isinya bisa nonton, bisa juga tidur, tergantung dari apa yang tertulis di sini. Berarti langsung saya gunakan dalam formula dan fungsi. Saya tuliskan di sini sama dengan if. Kemudian karena cerah ini ada di sel C6, maka saya klik C6.
sama dengan, langsung saja ketikkan cerah, jangan lupa diapit tanda kutip, kemudian koma. Apa nilai jika kondisi cerah tersebut terpenuhi? Misalkan dalam contoh di sini adalah nonton, jadi di sini saya ketikkan saja nonton, tetap diapit tanda kutip, koma, dan jika cuacanya tidak cerah, saya mau tidur saja. Berarti di sini saya tinggal ketikkan tidur. Nah, seperti ini kurang lebih penulisan formula dan fungsinya. Berarti sekali lagi cerah ini adalah kondisi yang dilihat ke sini, ya. Dan kemudian di sini kebetulan sudah dituliskan pada sel C6 ini, nonton ini merupakan nilai jika kondisi terpenuhi, dan tidur ini nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Jika sekarang ini saya enter, maka hasilnya adalah nonton. Kenapa nonton? Karena di sini tertulis cerah. Sekarang mari kita lihat apakah fungsi ini sudah benar atau mungkin masih ada kesalahan. Caranya saya tinggal ganti saja di sini. Misalkan di sini saya ganti dengan tidak cerah, maka hasilnya adalah tidur. Atau mungkin saya ganti dengan hujan, ya hasilnya tetap tidur. Demikian halnya kalau saya ganti dengan mendung, hasilnya tetap tidur. Kenapa? Karena rangkaian formula ini akan selalu melihat nilai C6. Jika C6 ini cerah, maka akan dia isi nonton. Tapi selain cerah, dia akan isi dengan tidur. Saya coba ketikkan kembali cerah, dan hasilnya adalah nonton. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, pada contoh kedua ini kasusnya adalah jika penjualan di atas 10, maka sales akan mendapatkan bonus sebesar 10%. Namun jika tidak tercapai, tentunya sales tidak akan mendapatkan bonus apapun alias 0. Pada contoh di sini kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa kondisinya adalah di atas 10. Kemudian nilai jika kondisi terpenuhi adalah 10%, dan nilai jika kondisi tidak terpenuhi yaitu 0. Dalam Excel jelas tidak bisa kita menuliskan di atas 10. Oleh karena itu kita akan menggunakan operator pembanding, yaitu lebih besar dari 10. Sehingga nanti aturan penulisannya secara garis besar kalau kita terapkan pada fungsi if kurang lebih seperti ini. Sama dengan if kondisinya di sini adalah lebih besar dari 10, kemudian nilai jika kondisi lebih besar dari 10 ini terpenuhi adalah 10%, dan jika tidak terpenuhi yaitu 0. Mari kita coba penerapannya pada aplikasi Excel. Saya pindah ke sheet yang kedua di sini. Nah, karena penjualannya di atas 10, maka di sini harus kita isikan dengan angka. Misalkan saja di sini saya isikan dengan angka katakanlah 20 ya. Saya isikan dengan angka 20. Yang penting di atas 10. Kemudian pada hasil saya akan langsung tuliskan dalam bentuk formula sama dengan if kurung buka. Karena nilai penjualannya ini atau angka penjualannya ada di sel C6, maka saya klik pada C6, kemudian saya ketikkan lebih besar dari 10 sesuai dengan kondisi yang diminta di sini, kemudian koma. Jika ternyata nilai C6 lebih besar dari 10, maka akan mendapatkan bonus 10%. Saya langsung ketikkan 10% seperti ini. Namun jika tidak tercapai 0, maka saya ketikkan 0 kurung tutup dan saya enter. Hasilnya di sini adalah 10%. Kenapa? Karena nilai penjualannya di atas 20. Mari kita periksa. Saya ketikkan 50 di sini tetap 10%. Sekarang saya coba masukkan di sini 4 misalkan, maka hasilnya sales tidak akan mendapatkan bonus apapun atau sama dengan 0%. Saya coba yang lain 8 tetap 0. Saya coba masukkan 10, dia tetap 0 karena lebih besar ya. Saya masukkan 15 dan hasilnya adalah 10%. Demikian contoh
untuk fungsi logika if. Jadi sebetulnya sederhana sekali aturan penulisannya, di mana rekan-rekan tinggal memasukkan kondisinya apa yang diharapkan, kemudian nilai jika kondisi terpenuhinya apa, dan nilai jika kondisi tidak terpenuhinya apa. Itu saja. Dalam penerapannya, kadang mungkin kita berhadapan dengan kondisi yang lebih dari satu, jadi tidak hanya satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Artinya kita berhadapan dengan beberapa kondisi sekaligus. Nah, bagaimana fungsi if bisa menyelesaikan perhitungan jika kondisinya lebih dari satu? Kita akan berkenalan dengan apa yang disebut dengan nested if. Ini kalau di Indonesia ini umum disebut dengan if bercabang, atau ada juga orang yang menyebutnya dengan istilah if bertingkat. Secara garis besar, nested if ini merupakan fungsi if yang berulang dalam suatu formula, dan jelas ini digunakan jika kondisinya lebih dari satu. Aturan penulisannya sendiri sama dengan fungsi if sebelumnya. Jadi ada if, ada logical test, nah ada value if true. Hanya saja setelah value if true itu tidak langsung ditutup dengan false, tapi masuk lagi ke fungsi if yang berikutnya. Agar lebih jelas, saya akan buat ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan saja di sini L ini adalah logical test, kemudian value if true-nya saya misalkan dengan huruf T, value if false-nya saya misalkan dengan huruf F. Maka aturan penulisan untuk nested if ini tetap diawali dengan if, tentu saja. Nah, kita masukkan dulu kondisi yang pertama, yaitu dalam contoh di sini adalah L1. Kemudian jika L1 ini terpenuhi, nilainya apa? Itu kita tuliskan pada variabel yang kedua, yaitu T1. Jadi L1 ini kondisi pertama dan T1 ini nilai pertama jika kondisi pertama terpenuhi. Kemudian koma, jika if tunggal itu langsung ditutup dengan false. Nah, di sini tidak, tapi kita tuliskan kembali fungsi if-nya. Masuk ke kondisi yang kedua dan kemudian nilai kedua jika kondisi kedua ini terpenuhi. Jika ternyata masih ada kondisi yang berikutnya, maka kita tuliskan lagi if yang berikutnya. Masuk ke kondisi ketiga dan nilai ketiga jika kondisi ketiga terpenuhi, dan demikian seterusnya. Dan barulah setelah semua kondisi kita masukkan, di sini kita baru masukkan nilai false, yaitu nilai jika semua kondisi tidak terpenuhi. Artinya T1 ini akan selalu melihat ke sini, dan T2 ini dia akan melihat kondisi ini. Namun tentu saja dia tetap akan melihat kondisi yang sebelumnya juga, karena dia ada di bagian kedua. Nah, untuk yang ketiga, dia akan melihat ke kondisi ini, sekaligus dia juga akan melihat kondisi yang pertama. Itulah sebabnya fungsi ini disebut dengan fungsi if bercabang. Nah, mungkin rekan-rekan melihat ilustrasi di sini agak membingungkan. Agar lebih jelas, kita akan lihat pada contoh di sini. Di sini kasusnya sederhana saja. Jadi misalkan kita akan memberikan diskon sebesar 10%. Nah, diskon sebesar 10% ini untuk produk mouse dan keyboard. Oke, maka kondisi kita yang pertama di sini adalah mouse. Kemudian kondisi kita yang kedua yaitu keyboard. Jika kondisi satu isinya mouse, maka nilai yang akan keluar nanti itu harus 10%. Kemudian jika kondisi kedua artinya keyboard itu muncul, maka nilainya juga harus 10%. Namun jika ternyata bukan mouse dan keyboard yang muncul, artinya tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah 0. Dengan melihat pola yang sebelumnya, maka secara garis besar jika saya tuliskan dalam formula if, kurang lebih seperti yang bisa rekan-rekan lihat di sini. If
tetap diawali dengan if, masuk ke kondisi pertama dulu, yaitu mouse. Yang ini ya. Nah, jika kondisi satu ini terpenuhi, maka nilainya adalah 10%. Kemudian, if ini akan memeriksa lagi. Jika ternyata isinya keyboard, itu kondisi kita yang kedua. Maka akan kita berikan diskon ya sebesar 10% juga. Namun jika ternyata bukan mouse dan keyboard, artinya kondisinya tidak terpenuhi dan hasilnya adalah false. Kalau saya urai dalam kalimat, kurang lebih cara bacanya seperti ini. Jika data isinya mouse, tolong kasih 10%. Namun jika bukan, tolong periksa isinya keyboard atau enggak. Kalau isinya keyboard, kasih 10% juga. Namun jika ternyata isinya bukan mouse dan keyboard, maka tidak kita berikan diskon apapun. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapannya pada Excel. Saya pindah ke sheet nested if di sini. Nah, di sini saya masukkan diskon sebesar 10% untuk produk mouse dan keyboard. Maka di produk ini akan kita isikan dulu sesuai dengan kondisi ya. Misalkan saya masukkan dulu di sini mouse. Sekarang di diskon ini harus tertulis 10% atau 0. Kita akan gunakan nested if karena sekali lagi kondisinya ada dua ya. Sama dengan if seperti ini. Masuk ke kondisi yang pertama dulu. Dalam hal ini ada di sel C6. Berarti sel C6 sama dengan saya ketikkan saja mouse, kemudian koma. Jadi jika sel C6 isinya mouse, kita kasih diskon sebesar 10% dan koma. Jika pada if tunggal langsung kita tutup dengan false, nah di sini jangan, tapi saya ketikkan lagi fungsi if yang berikutnya. Kenapa? Karena ada kondisi yang satu lagi yaitu keyboard. Maka keyboard akan saya libatkan juga di sini. If kurung buka lagi. C6 sama dengan saya ketikkan keyboard sekarang. Jika C6 isinya keyboard, apa yang akan terjadi? Ya kita berikan diskon sebesar 10%. Ada lagi nggak kondisi yang lain? Karena tidak ada, ini kan cuma dua kondisi. Barulah kita langsung masuk ke false. False-nya di sini artinya tidak kita berikan diskon, atau dengan kata lain diskonnya sebesar 0. Baru kita beri kurung tutup. Cara membuat kurung tutupnya kita hitung di sini. Di sini ada satu kurung buka, di sini ada satu kurung buka lagi, berarti ada 1 dan 2. 1 dan 2. Maka kurung tutupnya juga harus 2. 1, 2. Baru kemudian kita enter. Dan hasilnya adalah 10%. Kenapa 10%? Karena di sini isinya mouse. Sekarang saya ganti di sini dengan monitor misalkan. Ya jelas tidak ada diskon. Karena monitor ini tidak ada dalam kondisi manapun. Dia bukan mouse dan juga bukan keyboard. Kalau di sini saya isikan misalkan gamepad juga sama, tidak ada diskon. Tapi kalau saya isikan mouse, ada diskon sebesar 10%, dan jika saya isikan keyboard juga ada diskon sebesar 10%. Artinya nested if yang ada di sini akan selalu melihat kalau isinya mouse 10%, kalau isinya keyboard 10%, tapi jika bukan, tidak atau jangan diberikan diskon. Seperti itu kurang lebih contoh penggunaan dan penerapan dari fungsi nested if atau if bercabang. Sekarang mari kita lihat contoh yang lebih luas lagi untuk if maupun nested if ini. Kita masuk ke sesi demo ya. Saya akan buka sheet practice yang pertama di sini. Nah, di sini kasusnya kita ada tabel penerimaan barang di sini. Jadi ada produk A, B, dan seterusnya. Kondisinya ada yang 90%, ada yang rusak, ada yang 85%, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kolom isian status. Nah, pada kolom isian status di sini kita harus mengisikan status retur. Untuk apa? Untuk barang yang rusak.
Jadi kasusnya di sini adalah jika kondisi barang rusak, maka barang akan diretur. Jika rekan-rekan berhadapan dengan kasus seperti ini yang mengharuskan kita menggunakan if, ini yang paling enak, kita buat dulu catatan seperti ini. Kondisinya apa? Kondisi di sini adalah rusak. Kemudian nilai terpenuhinya apa? Nah, nilai terpenuhinya di sini adalah retur. Artinya kalau rusak ya retur. Terus kalau misalkan nilai yang tidak terpenuhi artinya tidak rusak, saya tuliskan di sini nilai tidak terpenuhi. Nilai tidak terpenuhi, misalkan saja saya masukkan masuk gudang gitulah ya, kurang lebih. Jadi kondisi di sini adalah rusak, nilai terpenuhi. Jadi artinya jika barangnya rusak maka kita retur. Namun jika barangnya tidak rusak maka barangnya akan masuk gudang. Nah, kalau kita sudah punya catatan seperti ini, mudah untuk menuliskan if pada status di sini. Oke, kenapa saya menggunakan if dan tidak nested if? Karena di sini kondisinya hanya satu, yaitu kalau barang rusak kita harus retur. Saya akan coba langsung di sini, berarti sama dengan if kurung buka. Nah, kita tahu dari mana barangnya rusak atau tidak, tentu saja dengan melihat sel di sebelahnya ini, yaitu yang ada di kolom kondisi. Jadi saya ambil yang pertama dulu, yaitu sel C7. Jika C7 sama dengan, dalam tanda kutip ya, rusak, koma. Oke, jadi jika C7 sama dengan rusak, di mana C7 ini adalah kondisi untuk produk A, maka kita ketikkan di sini retur seperti ini. Jadi jika rusak kita tuliskan retur. Namun jika ternyata tidak rusak, misalkan di sini saya masukkan aja gudang ya, artinya barangnya dimasukkan ke gudang. Mari kita coba enter. Dan hasilnya di sini statusnya adalah gudang. Kenapa? Karena di sini kondisinya 90%. Dengan kata lain, isi sel C7 ini bukan rusak, melainkan angka 90%. Bagaimana cara mengisi sel-sel di bawahnya? Jelas, kita tinggal menggunakan autofill saja dan tanpa sel absolut. Karena semua selnya statis. Jadi saya tinggal tarik saja ke bawah. Rekan-rekan bisa melihat dengan mudahnya kita bisa mengisi kolom status ini dengan menggunakan fungsi if tunggal. Untuk memeriksanya seperti biasa kita rubah salah satu, misalkan kondisi 90% ini saya coba ganti dengan rusak, maka statusnya otomatis berubah menjadi retur. Saya undo. Kita lihat praktis yang berikutnya. Saya pindah ke sheet praktis 2. Nah, di sini sebagai contoh ada tabel aturan komisi sales. Jadi di sini ada tabel, isinya adalah salesnya siapa. Jadi ada sales A, B, C dan seterusnya. Kemudian sales ini berhasil menjual berapa unit barang. Kemudian di sini ada kolom isian komisi. Jadi sales A ini dia sudah berhasil menjual 37 barang. Berapa sih komisi yang dia terima? Nah, umumnya kalau di lingkungan pekerjaan pastinya ada aturan khusus. Misalkan saja aturannya seperti ini. Jadi untuk penjualan di bawah 25 komisinya adalah 0%. Kemudian untuk penjualan 25 sampai 50 komisinya adalah 10%, dan di atas 50 sales akan mendapatkan komisi 25%. Bagaimana kita bisa mengisi komisi ini? Jelas di sini kita tidak bisa menggunakan if tunggal, tapi kita harus menggunakan nested if, mengingat bahwa di sini ada beberapa kondisi yang terlibat. Oke, berarti saya akan buat catatan dulu seperti biasa. Kondisi 1 ini adalah di bawah 25, berarti lebih kecil dari 25, itulah ya. Kemudian kondisi 2-nya apa? Kondisi 2-nya adalah 25 sampai dengan 50. Dan kondisi 3 di sini
lebih besar dari 50. Masing-masing ini, yang ini 0%, yang ini 10%, dan yang ini adalah 25%. Ini kondisi, ini nilai jika kondisi ini tercapai, ini nilai jika kondisi ini tercapai, dan ini adalah nilai jika kondisi yang ini tercapai. Mari kita coba langsung di sini. Saya masukkan if, dan langsung kita masukkan kondisi yang pertama. Kondisinya tentu saja berbasis kepada penjualan yang ada di sel C10 ini. Maka saya klik sel C10. Kemudian lihat kondisi yang pertama lebih kecil dari 25. Maka saya masukkan saja. Jika sel C10 lebih kecil dari 25, maka sales akan mendapatkan komisi sebesar 0%. Selesai. Kondisi yang pertama, sekali lagi, jika C10 lebih kecil dari 25, sales akan mendapatkan komisi 0% atau tidak ada komisi sama sekali. Berhubung ada kondisi yang berikutnya, berarti kita ketikkan lagi if. Seperti ini ya. Nah, ini kan ada dalam rentang nilai, jadi 25 sampai 50. Rekan-rekan tidak bisa menuliskan seperti ini. Jadi saya tuliskan aja seperti ini. C10, kemudian di sini lebih kecil dari 50. Ini salah ya. Ini contoh penulisan yang salah karena formulanya nanti akan menjadi error. Namun di sini yang kita tuliskan tetap seperti ini. C10 lebih besar dari 25. Seperti ini. Cuman karena di sana ada batasannya yaitu 50, maka cara ini pun salah. Tapi yang benar adalah lebih kecil dari 50. Baru kemudian koma. Kenapa saya hanya menuliskan lebih kecil dari 50? Terus angka 25-nya di mana? Ingat bahwa kondisi ini akan selalu bergantung ke kondisi sebelumnya juga. Berarti nanti di sini nilai yang akan muncul di sini, ini akan selalu melihat ke sini juga. Jadi kita tidak perlu menuliskan seperti halnya penulisan matematika yang sesungguhnya. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau 25 sampai 50 penjualannya, bonusnya adalah 10%. Saya pit dengan tanda kutip. Dan kemudian koma. Di sini hanya ada satu kondisi tersisa, itu kondisi 3. Kondisi ketiga ini artinya di luar kedua kondisi ini ya. Kita tidak perlu lagi menuliskan kondisinya, melainkan kita bisa langsung menuliskan nilai untuk false, di mana false ini adalah 25%. Berarti saya tinggal ketikkan 25%. 1 dan 2. Dan seperti ini kurang lebih hasil dari formulanya. Jika C10 lebih kecil dari 25, maka bonusnya adalah 0%. Tapi jika C10 lebih kecil dari 50, ingat, tetap bergantung ke sini, artinya nilai C10 ini ada di antara 25 dan 50, maka bonusnya adalah 10%. Namun di luar itu, bonusnya adalah 25%. Kita coba enter dan hasilnya adalah 10%. Kita lihat di sini penjualannya 37, dia ada pada rentang ini ya. Maka komisinya adalah 10%. Mengisi yang bawah tentu saja mudah, tinggal saya tarik ke bawah dan hasilnya langsung keluar. Nah, di sini nilai 50 ini menjadi bias karena seharusnya sih 25 sampai 50 itu 10%. Yang ini ya. Ini harusnya 10%, tapi di sini 25%.
Seharusnya 25 50 itu 10%, di atas 50 baru 25%. Artinya 51, 52 dan seterusnya baru dapat 25%. Bagaimana memperbaikinya? Saya coba buka lagi. Nah, di sini harusnya jangan C10 lebih kecil dari 50. Tapi kalau dalam matematika ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di sini yang harus kita gunakan adalah lebih kecil sama dengan. Ingat di pokok bahasan pada video part 1 yaitu operator pembanding, penulisan lebih kecil sama dengan seperti ini. Oke. Jadi jika C10 lebih kecil sama dengan 50, maka 10%. Enter seperti ini. Kita tinggal autofill lagi ke bawah agar semuanya ikut terupdate, dan sekarang 50-nya ada komisinya adalah 10%. Kalau saya tuliskan 51 baru dia 25%. Demikian contoh penerapan lain untuk nested if. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami apa yang saya sampaikan pada video part ke-6 ini, dan mengingat ini pokok bahasannya lumayan agak kompleks. Seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan pada komen di bawah, dan insya Allah saya akan coba bantu jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video part yang ke-6 ini, dan sampai jumpa pada video part yang berikutnya.